Bun. Perkenalkan, nama saya Sawitri dari kelas 1C Karawitan 2024. NIM 241233092 dari Fakultas Seni Pertunjukan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang titilaras. Nah, apa sih itu titilaras? Titilaras adalah sebuah lambang atau tangga nada di dalam karawitan Sunda yang berasal dari kata Sunda titi dan laras. Titi yang berarti tangga dan laras yaitu nada. Nah, titi laras tersebut merupakan suatu peranan penting di dalam karawitan Sunda karena dapat digunakan untuk mencatat, mempelajari, dan menyimpan sebuah lagu yang sudah dinotasikan. Nah, jadi titi laras juga disebut sebagai notasi karena di dalamnya terdapat sebuah simbol, angka, huruf yang dapat didokumentasikan dan dibaca untuk keperluan musikal. Jadi di dalam notasi tersebut biasanya terdapat sebuah lambang, di antaranya seperti titik, not balok, garis, dan huruf. Di contohnya seperti ini, bisa diperhatikan di dalam gambar tersebut terdapat sebuah garis. Garis itu biasanya disebut sebagai garis matra. Garis matra adalah suatu garis pembatas untuk menyatakan birama dalam setiap notasi. Lalu ada sebuah titik. Titik tersebut biasanya digunakan untuk memanjangkan sebuah nada. Lalu ada lambang 0 atau kosong. Biasanya lambang tersebut menyatakan berhenti atau ketukan tak bernada. Nah, yang terakhir ada lambang X. Itu notasi yang merupakan bukan sebuah nada. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perbedaan tangga nada. Notasi atau tangga nada di dalam karawitan Sunda itu memakai serat kanayagan yang disusun oleh Raden Mahyar Angga Kusumadinata. Nah, tangga nada serat kanayagan ini memakai tangga nada pentatonis. Contohnya seperti da mi na ti la do. Seperti itu. Berbeda dengan musik barat, itu memakai CP atau tangga nada diatonis. Contohnya seperti ini. Do re mi fa sol la si do. Seperti itu. Nah, yang menjadi pembeda antara serat kanayagan dan CP itu bedanya. Jadi kalau serat kanayagan semakin tinggi nada titiknya di bawah, kalau CP itu semakin tinggi nada titiknya ada di atas. Kenapa sih serat kanayagan bisa seperti itu? Karena pada awalnya Pak Raden Mahyar Angga Kusumadinata ini mempelajari sebuah alat rebab. Karena alat rebab itu semakin ke atas tangga nadanya semakin rendah. Kalau semakin ke bawah itu tangga nadanya semakin tinggi. Di dalam serat kanayagan biasanya terdapat nada sisipan. Contohnya ada di, te, ni, sama le. Nah, untuk di nada na contohnya seperti ada di lagu Talaktilo. Di nada le contohnya seperti ada di lagu Imut Malati. Lalu di nada di dan te itu contohnya di Degung dan di Madenda. Nah, jadi di dalam laras itu biasanya terdapat 5 laras. Yang pertama ada laras salendro, kedua laras kelog atau degung, ketiga Madenda, keempat panalu, dan kelima itu mataraman. Nah, di dalam titi laras juga terdapat sebuah nada mutlak. Jadi nada yang tidak bisa digantikan atau nada yang tidak bisa diubah. Nah, contohnya seperti da. Da itu sama dengan tugu, ni itu loloran, na itu panalu, ti itu galimer, dan la itu singgul. Terus ada juga nada relatif. Jadi nada relatif itu biasanya dilambangkan oleh sebuah huruf atau angka. Nah, di dalam titi laras dasar biasanya terdapat salendro padantara dan salendro bedantara. Nah, salendro padantara ini adalah salendro yang jarak nada atau intervalnya sama. Contohnya, jadi jarak nada pertama ke nada selanjutnya itu interval atau jaraknya 240. Contohnya seperti ini. Nah, kalau salendro bedantara itu salendro yang jarak nada atau intervalnya berbeda. Jadi dari jarak nada ke satu dan ke nada selanjutnya itu berbeda-beda. Sekian penjelasan tentang titi laras dari materi pertemuan pertama mata kuliah titi laras kelas 1C Karawitan 2024. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Sampurasun.